buat buat membawa mobil dengan segede ini loh sih. Ini juga anjay banget nih men, ini buat ngonten. Wah, teman-teman kalau punya budget 200 jutaan udah beli Velfire gitu. Asik banget, asik sumpah, nggak bohong gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimo Hakito. Pada kesempatan kali ini kita bukan membahas MPV ataupun SUV seperti episode sebelumnya. Tapi kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk membahas Toyota Velfire yang rare ya. Toyota Velfire yang rare ya. Di Indonesia cukup rare karena teman-teman bisa lihat biasanya Velfire yang dari ATPM itu warnanya hitam dan putih. Namun di sebelah saya ini adalah warnanya grey. Ya, warna grey terkenal dengan CBU ya dia. Completely built up ya. Jadi ini build up, terus kita mau bahas modifikasinya yang sangat proper ini, ikuti terus ya. Karena di sini bisa dibilang kalau teman-teman lagi cari mobil yang misal teman-teman mau naik kelas nih dari mobil sebelumnya, Velfire ini sangat worth it untuk dibeli ya. Karena pertama, brand dari Toyota ya. Yang kedua, dengan segala kemudahan dan segala macam lainnya ya. Dan ini termasuk long lasting atau everlasting ya. Desainnya itu belum terlihat ketinggalan. Walaupun sudah keluar Alphard Transformer dan lain-lain ya. Ini desain mobil yang bisa dibilang cukup bertahan lama. Sampai sekarang pun belum terlihat membosankan. Oke, lanjut kita bahas lagi. Kita bisa lihat kalau untuk moldingnya ini memang bawaan dari tipe tertinggi Velfire Z ya. Nah, di sini dimodifikasi untuk lampunya diganti dengan HID. Terus, nah yang membuat kami gagal fokus adalah velgnya nih bro. Velgnya ini bener-bener ini velg kesukaan gue banget gitu ya. Ini adalah Rotiform LASR ya, made in USA, ring 20. Nah kebetulan Mas Taufik, owner dari Velfire ini, dapat velg ini dari Randy Gas ya, Bang Randy Gas di Jogja. Nah terus belum selesai di situ, dirasa kurang masih ditambahi dengan Airsus gitu bro ya, ditambahi dengan Airsus. Nanti kita bahas lagi Airsusnya. Oke, ini teman-teman yang bikin gue sangat interest sama modifikasi ini adalah velgnya. Ini bener-bener suka banget gue ya, karena ini Rotiform LASR made in US ya. Ini ring 20 ya, jadi untuk depan lebar 9,5, untuk belakang 10,5. Nah, untuk bannya menggunakan Axelera yang ukuran depan 245/35, yang belakang 245/40 gitu ya. Nah, fitmentnya itu bener-bener cocok banget masuk ya ini ya, bener-bener ambles. Ini pakai Airsus teman-teman, habis ini kita bahas. Nah, Airsusnya itu pakai dari AirF ya. Nah, kenapa demikian? Karena mobil ini itu bukan sekedar buat dipajang aja atau di rumah gitu, karena mobil ini juga dipakai buat daily, dipakai buat luar kota gitu bro. Bahkan mobil ini kata ownernya Mas Taufik itu sering dibawa untuk kecepatan tinggi dan nggak ada masalah. Kecepatan tinggi sekitar 180 km per jam
itu masih oke-oke aja, gila emang. Ada satu lagi yang sangat mencolok yang bikin setiap mata memandang jadi terfokus nih. BBK coy, BBK-nya ini 6 pot dari Api Racing ya. Ya, BBK-nya ini warna kuning, sangat matching sekali ya. Warna grey ketemu velgnya silver, BBK-nya kuning. Nah, pas banget matching gitu. Manis dilihatnya ya. Udah gitu fitmentnya udah pol maksimal. Anjay, keren. Sekarang kita bahas soal sektor mesin nih. Nah, buat teman-teman yang masih ragu atau khawatir tentang perawatan valve fire, terutama mesin, sebenarnya nggak usah khawatir ya. Karena dengan kita budget membeli valve fire dengan harga tersebut, which is mobil yang kita beli adalah Toyota coy. Suku cadang dan perawatan udah jelas ya, masih bisa sangat dijangkau. Apalagi orang-orang yang punya valve fire ataupun Alphard adalah pasti orang yang nggak mungkin nggak punya duit gitu. Dan intinya masih terbilang sangat wajar. Mesinnya 2400 cc ya, kode mesinnya 2AZ, sama kayak yang disematkan di Toyota Camry gitu ya. Nah, untuk tenaganya bisa menghasilkan sebesar 177 dk pada 6000 rpm, torsinya 234 Nm. Nah, 2400 cc membawa bodi segini apakah bisa? Buktinya bisa bro. Mobil ini buat jalan 180 km per jam masih enteng, masih bisa maksud gua. Padahal dengan kondisi ubahan modifikasi seperti ini gitu ya. Jadi secara performa valve fire ini udah nggak diragukan lagi lah gitu. Oke, sangat worth to buy dengan harga 200 jutaan gitu. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian sektor belakang nih. Nah, salah satu keunggulan lagi ketika kita membeli valve fire adalah di pintu belakang ini kita bisa otomatis ya, untuk nutupnya dia gini, dipencet aja dia nutup sendiri. Nah gitu bro. Kalau di Fortuner VRZ itu power back door ya. Nah kalau mau buka tinggal dari sini aja nih. Nah, sekarang kita mau bahas Airsus-nya nih. Oke. Ini teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, kalau Airsus-nya itu pakai AirF 2 titik ya. Nah, dengan agak sedikit banyak drama ya, kata Mas Taufik, karena untuk menyesuaikan kenyamanan saat berkendara, kenyamanan saat ngebut di tol itu, keempukannya itu dari balonnya itu ternyata beda-beda. Nah, untuk yang depan itu pakai airlift, kalau yang belakang masih pakai punya AirF ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah pakai air suspension, itu tingkat keempukannya itu beda-beda sama settingan-settingannya di dalamnya gitu ya. Nah, untuk keawetannya sudah terbukti merek ini bisa diandalkan ya teman-teman gitu. Asik, keren banget sih, menambah kesan kesan apa ya kalau ada kayak gini ya di dalam ya, kesan mewah, kesan modif anak Jakarta ya bro, anak Jaksel gitu ya. keren. Oke teman-teman, nah ini aku udah ada di dalam valve fire yang rare ini ya. Kenapa rare? Karena ini Alcantara ya, warna grey gitu ya. Terus untuk Alcantara sendiri, joknya ini juga Alcantara coy, namanya juga Alcantara ya, series. Nah, ini bahannya sih ya beda sama yang biasa, itu beda ya Mac ya, beda gitu. Nah, terus untuk kontrol air suspension ya, untuk mau nyeperin atau mau ninggiin itu di sebelah sini, udah dipindah di sebelah sini, nanti kita kasih lihat. Nah, untuk driving experience-nya enak banget. Nah, kenapa gua tadi bilang ini CBU gitu? Karena di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ketika kita nyalain Toyota, ini
tulisan-tulisannya itu masih Jepang semua gitu ya, masih Jepang-Jepang semua. Dan seperti biasa, kesan eksklusif dan luxury dilihatkan oleh Toyota di Velfire ini dengan aksen wood panel ya, aksen wood panel. Oke, terus di sini udah ada totot-totot karena ini mobil sering ikut komunitas juga gitu ya, asik banget. Oke gitu. Nah oke teman-teman, kita coba bentar ya ini mobilnya setelah udah dimodif dikasih Airsus gitu ya. Oke, ini transmisinya matic. Nah oke teman-teman, ini untuk di sini ini indikator air suspension ya. Jadi kita mau naik berapa, mau turun berapa itu kelihatan dari sini. Nah kalau posisi jalan gini, otomatis kita naikin ya. Kita amblesin itu cuman kalau ingin dilihat aja, kalau mobil udah parkir gitu, jadi kelihatan anjay gitu bro. Nah ini kalau mau lebih enak lagi, ini dibuka coy, tuh ini dibuka gini ya kan, tuh ada apa, sunroofnya itu ini nggak ada kaca filmnya tapi teman-teman agak sedikit panas ya, asik ini buat Nah, ini teman-teman aku bahas ya. Kan sering ada tuh yang bilang kalau Velfire atau Alphard itu terkesan dulu ya, itu image-nya dulu ya, itu terkesan ini loh teman-teman, sopir. Nah, kalau zaman sekarang enggak gitu. Udah seiring berkembang. Ini kalau turun ke sana aman nggak, Mek? Aman ya. Soalnya ceper cuy, kita ngeri aja gitu. Oh, aman. Mac ini karena dia udah pengalaman pakai mobil-mobil ceper jadi gitu ya. Aku tanya dulu ke dia, aman nggak nih? Tapi ini udah dinaikin sih ya, Mac. Enak teman-teman, walaupun sudah dinaikin ternyata air suspension dari RF itu enak ya, nggak keras gitu ya. Ini hitungannya Alphard tetap masih dapat Alphard Velfire tetap berasa kayak Velfire-nya walaupun udah ceper dan bannya udah tipis, peleknya udah besar, udah ring 20. Cuman masih enak banget. Sangat enak. Pantesan ini bisa buat jalan 180 coy gitu di tol ya. Asik banget. Asik, enak. Feel driving-nya juga oke, enak gitu. Terus juga premium sound ya. Premium sound itu kan dia berarti 18 speaker ya. Nah, itu teman-teman kalau nyetel musik takutnya copyright nanti. Teman-teman kalau nyetel musik suasananya sangat enak banget. Cuman lebih enak yang di tengah ya, Mac. Ya. Yang di belakang gitu, teman-teman. Karena emang difokuskan konsentrasi quality sound-nya itu buat yang duduk di tengah gitu. Duduk di belakang ini. Gitu, teman-teman. Nah, apalagi ya? Untuk konsumsi bensin ya wajar gitu, wajar ya. Kalau Velfire itu biasanya dapat 18 juga ya, Mek? 18 bisa 19. 18. Ya, irit coy, 2400 cc ya kan. Gitu. Dan ternyata mesinnya kayak yang dipakai Camry itu ternyata mesin hebat ya, Mek. Ya. Dia buat membawa mobil dengan segede ini loh. Gila. Asik sih. Ini juga anjay banget nih, men. Ini buat ngonten. Wah, teman-teman kalau punya budget 200 jutaan udah beli Velfire gitu. Asik banget, asik sumpah, nggak bohong gua. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai Toyota Velfire kali ini. Modifikasi yang cukup proper, cukup enak dipandang, tapi tanpa mengurangi fungsinya sebagai mobil yang bisa memuat untuk keluarga ataupun buat harian. Nah, kalau teman-teman suka jangan lupa like dan kasih komentar di bawah. Kalau teman-teman like dan like-nya banyak support, kita akan hadirkan lagi modifikasi-modifikasi yang keren ya pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam buat keluarga di rumah. Keep driving safe and goodbye. Assalamualaikum.